Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara sore itu terasa hangat, sama hangatnya dengan harapan yang kubangun di dalam hati. Aku mematut diriku sekali lagi di depan cermin besar di kamar kami. Gaun batik sutra berwarna biru tua yang kupilih terasa pas di badan, memancarkan kesan elegan namun tetap sopan. Di atas meja rias, sebuah kotak persegi berbalut kertas kado mewah tergeletak manis. Isinya adalah satu set peralatan makan keramik impor, hadiah yang sengaja kupilih untuk syukuran rumah baru paman suamiku. Aku ingin semuanya sempurna. Aku ingin, untuk sekali ini saja, dianggap ada oleh keluarga suamiku, Ghani. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Ghani, dan selama 3 tahun itu pula aku merasa seperti orang asing di tengah keluarganya. Terutama oleh Ibu Anik, ibu mertuaku, dan Sisil, adik iparku. Di mata mereka, aku tak lebih dari perempuan desa tak berkelas yang beruntung bisa dinikahi oleh Ghani, putra kebanggaan mereka. Setiap perkataanku ditanggapi dengan senyum sinis, setiap masakanku dicela habis-habisan, dan setiap usahaku untuk mendekat selalu ditepis dengan dinding dingin yang tak terlihat. Mereka tidak pernah tahu, atau mungkin tidak pernah mau tahu, siapa aku sebenarnya di luar statusku sebagai istri Ghani. Sayang, sudah siap? Suara Ghani dari ambang pintu membuyarkan lamunanku. Ia tampak gagah dengan kemeja batiknya yang serasi dengan gaunku. Aku tersenyum, berusaha menutupi getar gugup di hatiku. Sudah, Mas. Kadonya juga sudah siap. Menurutmu mereka akan suka? Ghani mendekat, tapi tatapannya terasa ganjil. Ia tidak menatap mataku, melainkan lantai keramik di bawah kakinya. Tangannya menggaruk tengkuk yang kutahu tidak gatal. Itu adalah kebiasaannya setiap kali ia merasa tidak nyaman atau akan menyampaikan kabar buruk. Firasatku mulai tidak enak. Itu, sayang, mulainya dengan ragu. Soal acara nanti, kayaknya kamu di rumah saja, ya? Duniaku seakan berhenti berputar sesaat. Senyum yang tadi kupaksakan di bibirku langsung luntur. Kenapa, Mas? Aku sudah siap. Aku kan juga keluarga. Bukan begitu, Ghani mengelak, masih menghindari tatapanku. Tadi ibu telepon. Katanya acaranya mendadak diubah. Jadi untuk keluarga inti saja. Cuma anak dan cucu. Nanti nggak enak sama keluarga yang lain kalau kamu ikut tapi menantu yang lain nggak. Alasan itu terdengar begitu tipis dan dibuat-buat hingga rasanya seperti sebuah tamparan. Keluarga inti? Sejak kapan aku tidak dianggap keluarga inti? Aku adalah istrinya, menantu pertama di keluarga itu. Rasa sakit yang tajam menusuk ulu hatiku. Aku tahu ini bukan keputusan Ghani. Ini pasti perintah dari Ibu Anik. Ghani, suamiku, tidak pernah punya keberanian untuk menentang keinginan ibunya. Bahkan jika itu harus mengorbankan perasaanku. Aku menatapnya, mencari sedikit saja pembelaan di matanya, tapi yang kutemukan hanyalah rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Ia bahkan tidak sanggup membelaku di hadapan ibunya sendiri. Baiklah, Mas, jawabku dengan suara bergetar yang berusaha kutahan. Aku tidak mau memberinya kepuasan melihatku menangis. Aku mengambil kotak kado itu. Kalau begitu, tolong sampaikan ini dari kita berdua. Ghani mengambilnya dengan cepat, seolah lega karena aku tidak membuat keributan. Iya, sayang. Maaf ya. Kamu istirahat saja di rumah. Nanti aku bawakan makanan dari sana. Setelah mencium keningku dengan cepat, ia pun pergi. Aku hanya bisa berdiri mematung di tengah kamar, mendengarkan suara mobilnya yang perlahan menjauh, meninggalkan aku sendirian bersama gaun indah dan hati yang hancur berkeping-keping. Aku melepaskan gaun itu dengan kasar dan menggantinya dengan kaos rumah biasa. Malam itu, aku tidak menyentuh makan malam sama sekali. Rasa penasaran menggerogotiku. Aku tahu aku akan menyesalinya, tapi aku tetap membuka ponselku dan memeriksa media sosial Sisil. Jariku berhenti pada sebuah unggahan baru. Sebuah foto keluarga besar yang tersenyum bahagia di teras rumah baru paman Ghani. Di sana ada Ibu Anik yang tertawa lebar, Ghani yang berdiri kaku di sampingnya, dan Sisil yang merangkul ibunya dengan manja. Semua orang ada di sana, termasuk para sepupu jauh dan pasangan mereka. Jelas ini bukan acara keluarga inti. Yang lebih menyakitkan adalah keterangan di bawah foto itu. Sisil menulis, kumpul keluarga besar yang hangat. Senang sekali kalau semuanya kompak, bebas dari orang luar yang cuma bikin malu-maluin. Kata, orang luar, itu seperti belati yang ditancapkan tepat di jantungku. Jadi, selama ini begitulah mereka memandangku. Orang luar. Pengganggu.
Seseorang yang memalukan. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah tanpa bisa kubendung. Aku menangis dalam diam, membiarkan rasa sakit dan penghinaan itu mengoyak pertahananku. Malam itu, aku merasa menjadi wanita paling kesepian di dunia. Beberapa jam kemudian, Ghani pulang. Ia tidak membawa makanan seperti yang dijanjikannya. Ia hanya masuk ke kamar, meletakkan dompet dan ponselnya di meja, lalu langsung masuk ke kamar mandi tanpa sepatah kata pun. Ia pikir aku tidak tahu apa-apa. Ia pikir aku akan terus menjadi Viana yang bodoh dan penurut. Ketika ia sudah terlelap, aku bangkit dari tempat tidur. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terlalu kalut. Aku berniat merapikan barang-barangnya yang tergeletak di meja. Saat aku mengangkat dompet kulitnya yang tebal, secari kertas terlipat jatuh ke lantai. Kertas itu tampak seperti struk dari mesin ATM. Aku memungutnya, awalnya tanpa niat untuk melihat isinya. Tapi mataku tanpa sengaja menangkap deretan angka yang membuatku tertegun. Itu adalah bukti transfer. Dari rekening bersama kami. Jumlahnya tidak sedikit, 10 juta rupiah. Tanggalnya baru 3 hari yang lalu. Tapi bukan itu yang membuat napasku tercekat. Yang membuat darahku seakan berhenti mengalir adalah nama penerimanya, Sisil. Dan di bagian bawah, ada sebuah catatan kecil yang ditulis tangan oleh Ghani di struk itu. Mungkin sebagai pengingat untuk dirinya sendiri. Catatan itu berbunyi, uang jajan tambahan dari kakak. Jangan bilang istrimu. Jadi, di belakangku, suamiku sendiri bersekongkol dengan adiknya. Mengambil uang dari rekening kami, uang yang sebagian besar berasal dari hasil jerih payahku, untuk diberikan kepada adiknya yang selalu menghinaku. Mereka bukan hanya tidak menganggapku ada, mereka juga memanfaatkanku. Rasa sakit karena dikhianati terasa jauh lebih perih daripada dihina. Malam itu, di tengah keheningan kamar, aku menatap wajah suamiku yang tertidur pulas. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat pria yang kucintai. Aku melihat seorang pengecut, seorang pembohong. Dan aku tahu, sesuatu dalam diriku telah berubah selamanya. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata bengkak dan hati yang terasa beku. Ghani sudah berangkat kerja lebih dulu, meninggalkan secarik catatan singkat di meja makan yang berisi permintaan maaf ala kadarnya. Aku meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada lagi gunanya permintaan maaf. Luka yang mereka goreskan terlalu dalam. Alih-alih meratapi nasib, aku menyalakan laptopku. Disinilah duniaku yang sebenarnya berada. Disinilah aku bukan sekadar Viana, istri Ghani yang dianggap remeh. Di sini, aku adalah Viana Adhitama, seorang country manager untuk sebuah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Singapura. Keluarga Ghani tidak pernah tahu tentang ini. Atas permintaan Ghani sendiri beberapa tahun lalu, aku setuju untuk merahasiakan pekerjaanku. Nanti ibu minder. Sayang, beliau kan cuma ibu rumah tangga biasa. Kalau beliau tahu gaji dan jabatanmu jauh di atasku, nanti bisa jadi bahan omongan. Bilang saja kamu staf administrasi di perusahaan kecil, ya, begitu pintanya dulu. Aku, yang saat itu masih dibutakan oleh cinta, menyetujuinya tanpa banyak bertanya. Aku pikir itu adalah pengorbanan kecil demi menjaga keharmonisan keluarga. Betapa bodohnya aku. Aku membuka email dan langsung disibukkan dengan laporan dan jadwal rapat virtual. Jariku menari lincah di atas keyboard, pikiranku fokus menganalisis data pasar dan strategi penjualan untuk kuartal berikutnya. Pukul 10 pagi, aku memimpin rapat daring dengan tim dari Filipina, Thailand, dan Vietnam. Aku berbicara dengan tegas dan percaya diri dalam bahasa Inggris, memberikan arahan, menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, dan membuat keputusan bernilai miliaran rupiah. Di dunia ini, pendapatku didengar. Keahlianku dihargai. Aku memegang kendali penuh. Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan jika dibandingkan dengan kehidupanku di rumah. Selama ini, aku membiarkan mereka memperlakukanku seperti keset. Aku membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku. Semua karena aku ingin diterima, ingin dicintai. Aku menyembunyikan cahayaku sendiri agar tidak menyilaukan ego suamiku dan keluarganya. Aku mengecilkan diriku agar mereka bisa merasa besar. Dan apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Pengkhianatan dan penghinaan. Struk transfer itu masih tersimpan di dalam laciku, menjadi pengingat yang menyakitkan. Ghani dan keluarganya menganggapku bodoh. Mereka pikir aku tidak akan pernah tahu. Mereka menikmati uang hasil kerjaku sambil menertawakanku di belakang. Kemarahan yang dingin mulai menjalari hatiku, menggantikan kesedihan yang semalam kurasakan. Tepat saat aku sedang menyelesaikan sebuah presentasi penting, sebuah notifikasi email masuk dengan penanda, sangat penting, dari kantor pusat. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang saat membukanya.
Email itu datang langsung dari CEO regional. Mataku membelalak saat membaca isinya. Itu adalah surat penawaran resmi. Aku dipromosikan. Bukan lagi sebagai country manager untuk Indonesia, tapi sebagai regional director untuk seluruh Asia Tenggara. Jabatan baru itu datang dengan paket kompensasi yang luar biasa. Gaji pokokku akan naik hampir 3 kali lipat. Bonus tahunan, saham perusahaan, fasilitas mobil dinas kelas premium, dan apartemen servis di pusat kota jika aku membutuhkannya. Ini adalah puncak karir yang selama ini aku impikan. Sebuah pencapaian luar biasa yang kuraih dengan kerja kerasku sendiri. Sejenak, aku melupakan semua masalahku. Ada perasaan bangga dan lega yang membuncah di dada. Inilah aku. Inilah nilaiku yang sesungguhnya. Aku tidak butuh validasi dari Ibu Anik atau Sisil. Aku tidak butuh pengakuan dari Ghani. Aku sudah memilikinya sendiri. Namun, euforia itu tidak berlangsung lama. Tepat saat aku hendak membalas email tersebut, ponselku berdering keras. Nama Ghani tertera di layar. Aku menarik napas panjang sebelum menjawabnya, mencoba menetralkan perasaanku. Halo, Mas? Viana. Sayang. Kamu di mana? Gawat. Suara Ghani di seberang terdengar panik luar biasa. Nada suaranya membuatku langsung waspada. Aku di rumah. Ada apa, Mas? Kamu kenapa panik begitu? Ibu. Tadi ibu ditelepon orang. Katanya kalau hari ini juga nggak dibayar, mobilnya mau ditarik. Cicilannya nunggak 3 bulan. 6. Aku nggak tahu sama sekali. Serunya dengan napas terengah-engah. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan sakit kepala mulai menyerang. Lagi-lagi soal Ibu Anik. Lagi-lagi soal uang. Mobil mewah yang selalu dibanggakannya itu ternyata hanya topeng dari tumpukan utang. Mereka hidup dalam kebohongan, hanya demi gengsi. Dan sekarang, mereka berlari kepadaku untuk membereskan kekacauan yang mereka buat sendiri. Berapa tunggakannya? Tanyaku dengan nada datar. Totalnya 25 juta, katanya, sama denda-dendanya. Aku nggak punya uang sebanyak itu sekarang. 6. Uang di rekening bersama juga nggak cukup. Tolong, sayang, cuma kamu yang bisa bantu. Aku mohon, rengeknya. Hening sejenak. Aku menatap layar laptopku, pada email promosi yang menjanjikan masa depan cerah. Lalu aku teringat pada struk transfer 10 juta untuk Sisil. Mereka punya uang untuk foya-foya, tapi tidak punya uang untuk membayar kewajiban. Hatiku terasa keras seperti batu. Bagian diriku ingin berteriak, menyuruhnya menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagian diriku ingin membongkar semua kebohongan mereka. Tapi aku menahannya. Belum saatnya. Aku nggak janji, Mas. Aku coba cek dulu, jawabku dingin. Tolong usahakan. 6. Kasihan ibu, dia nangis-nangis dari tadi. Nanti aku ganti, aku janji. Aku tidak menjawab dan langsung menutup telepon. Janji Ghani tidak ada harganya lagi bagiku. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Biasanya, untuk keperluan seperti ini, aku akan mentransfer dari rekening bersama atau rekening tabungan rahasiaku yang saldonya tidak terlalu besar. Tapi kali ini, entah kenapa, sebuah ide nekat terlintas di benakku. Dengan sengaja, aku membuka rekening gajiku. Rekening utama tempat semua penghasilanku sebagai country manager masuk. Rekening yang saldonya tidak pernah Ghani ketahui. Tanpa ragu, aku mentransfer sejumlah 25 juta rupiah ke rekening Ibu Anik. Sebuah tindakan sederhana yang kulakukan dengan kesadaran penuh. Aku tahu Ghani, dengan kepanikannya, pasti akan memeriksa mutasi rekening ibunya untuk memastikan uangnya sudah masuk. Dan saat itu terjadi, ia akan melihat nama pengirim dan mungkin, jika ia cukup pintar, ia akan mencari tahu lebih jauh. Aku baru saja menyalakan sumbu pada sebuah bom waktu. Aku tidak tahu kapan akan meledak, tapi aku tahu, ledakannya akan sangat dahsyat. Aku menyandarkan punggungku di kursi, merasakan getaran aneh di dalam diriku. Ini bukan lagi tentang menolong. Ini adalah awal dari sebuah permainan. Dan kali ini, aku yang akan memegang kendali. 1 jam setelah aku mentransfer uang, ponselku berdering lagi. Kali ini suara Ghani di seberang terdengar jauh lebih tenang. Bahkan ada nada lega yang berlebihan di dalamnya. Sayang, terima kasih banyak. Uangnya sudah masuk. Kamu benar-benar menyelamatkan ibu. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku utang budi sama kamu, 6. Tidak perlu, jawabku singkat dan dingin. Anggap saja itu kewajibanku. Ada jeda hening sejenak. Nada dinginku sepertinya membuatnya sedikit tidak nyaman. Kamu marah ya? Aku sedang bekerja, Mas, jawabku, mengalihkan pembicaraan.
Aku tidak ingin memberinya kepuasan dengan membahas perasaanku. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia merasa tidak tenang. Aku menutup telepon sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi. Aku tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Ghani, yang merasa bersalah dan penasaran, tidak akan bisa diam. Sifat lemahnya juga diiringi dengan rasa ingin tahu yang besar, terutama jika menyangkut hal yang tidak ia pahami. Sore itu, ia pulang lebih awal dari biasanya. Aku masih duduk di depan laptop, berpura-pura sibuk dengan pekerjaanku. Ia masuk ke ruang kerja, membawakan segelas teh hangat untukku, sebuah gestur yang sangat jarang ia lakukan. "Masih sibuk, sayang?" tanyanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin. Aku hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia berdiri di belakangku beberapa saat, melirik layar laptopku yang penuh dengan grafik dan angka. "Soal uang tadi, kamu dapat dari mana? Rekening bersamakan saldonya tidak cukup. Apa kamu pakai tabunganmu?" Inilah saat yang kutunggu. Aku memutar kursiku perlahan, menatapnya dengan ekspresi datar. "Aku pakai rekeningku yang lain." "Rekening yang mana?" desaknya, rasa penasarannya kini terlihat jelas. "Selama ini aku kira kamu cuma punya 2 rekening itu." Aku mengangkat bahu. "Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu tahu, Mas." Jawabanku yang penuh rahasia itu sukses menyulut api dalam dirinya. Aku tahu, aku telah memberinya sebuah teka-teki yang tidak akan bisa ia abaikan. Malam itu, aku sengaja meninggalkan laptopku di ruang kerja dalam keadaan menyala. Hanya tertidur. Aku masuk ke kamar lebih dulu, membiarkan pintu ruang kerja sedikit terbuka. Aku memasang perangkap, dan aku tahu tikus itu pasti akan masuk. Benar saja, sekitar tengah malam, aku mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan menuju ruang kerja. Aku pura-pura tertidur lelap, padahal seluruh inderaku waspada. Ghani mengira aku sudah tidur. Dari celah pintu kamar, aku bisa melihat cahaya dari layar laptop menerangi siluetnya. Ia duduk di kursiku. Aku bisa mendengar suara klik tetikus yang pelan dan hati-hati. Ia sedang mengintai. Ia sedang membuka riwayat perbankanku, mencari jawaban atas teka-tekinya. Hening yang berlangsung setelah itu terasa begitu mencekam. Tidak ada lagi suara klik. Hanya keheningan total. Aku bisa membayangkan ekspresinya saat ini. Wajahnya yang pucat, matanya yang membelalak tak percaya saat melihat deretan angka 0 di belakang saldo rekeningku. Ia pasti melihat riwayat transaksi, melihat gaji bulananku yang masuk, bonus tahunan yang jumlahnya lebih besar dari gaji setahunnya, dan berbagai pemasukan lain yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah hampir setengah jam, ia keluar dari ruang kerja dengan langkah gontai seperti zombie. Ia masuk ke kamar dan berdiri di samping tempat tidur, menatapku dalam kegelapan. Aku bisa merasakan tatapannya yang tajam, penuh dengan keterkejutan, kebingungan, dan mungkin sedikit ketakutan. Aku tetap memejamkan mata, mengatur napasku agar terdengar seperti orang tidur. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa sangat canggung. Ghani menatapku seolah aku adalah orang asing. Ia membuka mulut beberapa kali untuk bicara, tapi selalu ia katupkan kembali. Akhirnya, ia tidak tahan lagi. "Viana," panggilnya dengan suara serak. "Semalam, aku tidak sengaja melihat isi laptopmu." Aku mengangkat wajah dari cangkir kopiku, menatapnya tanpa ekspresi. "Oh ya? Uangmu, gajimu? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku?" tanyanya, suaranya terdengar seperti campuran antara tuduhan dan kekaguman. "Bukankah kamu yang memintaku untuk tidak memberitahu siapa-siapa?" Jawabku tenang. "Bukankah kamu yang menyuruhku bilang kalau aku hanya staf administrasi biasa? Aku hanya menuruti keinginanmu, Mas." Ia terdiam, tidak bisa membantah. Wajahnya memerah karena malu dan bersalah. Ia tahu akulah yang benar. Tapi kemudian, sifat aslinya yang lemah kembali muncul. Di tengah kebingungannya, ponselnya berdering. Itu telepon dari ibunya. Aku bisa mendengar suara cempreng Ibu Anik dari seberang, mungkin sedang mengeluhkan hal lain atau sekadar ingin memastikan mobilnya benar-benar aman. Dan disinilah pengkhianatan terbesar kedua terjadi. Ghani, dalam usahanya untuk menenangkan ibunya dan mungkin untuk pamer bahwa masalah telah teratasi berkat dirinya, tidak bisa menahan mulutnya. "Ibu tenang saja, semuanya sudah beres. Viana yang bayar lunas semua tunggakannya," katanya. Lalu, dengan suara yang sedikit berbisik tapi masih bisa kudengar dengan jelas, ia melanjutkan, "Ibu tahu tidak? Ternyata Viana itu, gajinya besar sekali, Bu. Sangat besar. Kita semua salah menilainya selama ini. Dia orang kaya, Bu." Jantungku serasa berhenti berdetak. Ia membocorkan rahasiaku. Rahasia yang selama ini kujaga untuk melindungi harga dirinya,
Kini ia umbar begitu saja kepada sumber dari semua penderitaanku. Ia melemparku ke kandang serigala, hanya untuk menyelamatkan dirinya dari omelan ibunya. Aku menatapnya dengan nanar. Pria di hadapanku ini bukan lagi suamiku. Dia adalah kaki tangan musuhku. Aku tidak perlu menunggu lama untuk merasakan dampaknya. Ghani baru saja menutup teleponnya ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sisil. Isinya sebuah tautan ke produk iPhone terbaru dengan satu kata, mau. Aku mengabaikannya. 5 menit kemudian, ponselku berdering. Kali ini, nama, ibu mertua, yang muncul di layar. Aku menarik napas panjang sebelum menjawabnya. Suara yang menyapaku dari seberang benar-benar berbeda. Tidak ada lagi nada sinis atau ketus yang biasa ku dengar. Suara itu kini terdengar begitu manis, begitu ramah, hingga membuatku mual. Itu adalah suara predator yang sedang mendekati mangsanya. Viana, sayang menantu ibu yang paling baik. Sapanya dengan nada yang dibuat-buat. Besok ibu sama Sisil mau main ke rumahmu ya. Sudah lama rasanya tidak main ke sana. Ada yang mau ibu bicarakan sama kamu. Penting sekali. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku tahu apa yang akan terjadi. Mereka sudah tahu rahasiaku. Mereka sudah mengendus bau uang. Dan besok, mereka akan datang untuk menagih. Perang akan segera dimulai. Keesokan harinya, tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil taksi online berhenti di depan rumah kami. Turunlah Ibu Anik dan Sisil, dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Ibu Anik memakai gamis paling mewah yang ia miliki, lengkap dengan kerudung berkilauan dan tas tangan yang jelas-jelas palsu tapi berusaha terlihat mahal. Sisil, di sisi lain, berdandan seolah akan pergi ke mal, dengan riasan tebal dan pakaian ketat. Mereka berjalan masuk rumahku bukan lagi dengan tatapan menghina, melainkan dengan tatapan menilai. Mereka memindai setiap sudut ruang tamu, setiap perabot, seolah sedang menghitung nilainya dalam rupiah. Ghani sudah duduk di sofa sejak pagi, wajahnya tegang dan pucat. Ia tidak berani menatapku. Ia tahu ia telah melepaskan 2 ekor singa lapar ke dalam rumah kami, dan ia tidak punya kekuatan untuk mengendalikannya. Wah, rumahmu sekarang makin bagus saja ya. Enam, Ibu Anik membuka percakapan sambil menyapukan tangannya di atas meja kopi berbahan kayu jati. Pantas saja. Ternyata menantu ibu ini orang hebat, pintar cari uang. Kenapa selama ini disembunyikan, sih? Aku hanya tersenyum tipis, menyuguhkan teh dan beberapa kue kering. Silakan diminum, Bu. Sil. Sisil mengambil kue dengan gerakan cepat. Harusnya bukan cuma teh, Kak. Sekali-kali aja kita makan di restoran hotel bintang 5, dong. Katanya sekarang sudah jadi direktur. Ya? Aku melirik Ghani, yang langsung membuang muka. Jadi, Ghani bukan hanya membocorkan soal gajiku, tapi juga soal promosiku. Semua amunisiku telah ia berikan kepada pihak lawan. Setelah basa-basi yang terasa palsu dan menyesakan selama beberapa menit, Ibu Anik akhirnya menunjukkan tujuan utamanya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, senyum manisnya lenyap digantikan oleh ekspresi serius yang dibuat-buat. Ia meletakkan tas tangannya di meja, membukanya, dan mengeluarkan sebuah map plastik tebal berwarna merah. Dengan gerakan teatrikal, ia mendorong map itu ke tengah meja, tepat di hadapanku. Viana, mulainya dengan nada yang seolah-olah penuh pengertian. Sebagai menantu yang berbakti dan sekarang sudah diberi rezeki berlimpah oleh Tuhan, sudah sepantasnya kamu lebih memperhatikan keluarga. Apalagi kamu dan Ghani kan belum punya anak, jadi uangmu pasti banyak sekali sisanya. Ia berhenti sejenak, menatapku tajam untuk memastikan aku mendengarkan. Ibu sudah pikirkan ini matang-matang. Ini demi kebaikan kita semua, demi menjaga nama baik keluarga. Ia menepuk map merah itu. Di dalam sini ada semua rinciannya. Mulai sekarang, karena kamu mampu, ibu minta kamu yang bayarkan semua cicilan rumah ibu yang di kompleks sebelah itu, dan juga cicilan mobil mewah kami sampai lunas. Napas mulai terasa sesak di dadaku. Tapi ia belum selesai. Lalu, karena Ghani kan sekarang harus fokus meniti karirnya, jadi kamu juga yang berikan ibu uang bulanan, ya? Tidak usah banyak-banyak, 20 juta saja sebulan sudah cukup untuk kebutuhan ibu dan Sisil. Oh, iya, satu lagi, ia menoleh ke arah Sisil yang tersenyum penuh kemenangan. Tolong bayarkan juga uang kuliah Sisil sampai dia lulus sarjana. Kasihan dia, biar bisa fokus belajar. Sekalian, belikan dia iPhone terbaru yang kemarin baru rilis itu. Teman-temannya sudah punya semua, masa dia tidak? Dunia seakan hening. Aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri yang berdebar kencang. Permintaan itu begitu tidak masuk akal, begitu serakah, begitu kurang ajar, hingga aku kehilangan kata-kata.
Mereka tidak memintaku. Mereka menyuruhku. Mereka datang ke rumahku, duduk di sofaku, dan memberikanku daftar tagihan seolah aku adalah bank pribadi mereka. Seluruh tubuhku menegang. Aku menoleh ke satu-satunya orang yang seharusnya membelaku di ruangan ini. Aku menatap Ghani, suamiku. Aku mengirimkan tatapan memohon, tatapan yang berkata, "Tolong katakan sesuatu. Tolong hentikan ini. Tolong bela istrimu." Tapi Ghani hanya diam. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap ujung sepatunya seolah itu adalah hal paling menarik di dunia. Bahunya merosot. Keheningannya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Diamnya adalah persetujuan. Ia setuju dengan keinginan ibunya. Ia merelakan istrinya dijadikan sapi perah untuk keluarganya. Pada saat itu, sesuatu di dalam diriku patah. Sisa-sisa cinta, sisa-sisa harapan, semuanya hancur lebur menjadi debu. Tidak ada lagi Ghani suamiku. Yang ada hanyalah Ghani, anak Ibu Anik. Rasa sakit yang luar biasa itu anehnya tidak membuatku menangis. Justru, rasa sakit itu berubah menjadi ketenangan yang dingin. Sangat dingin. Aku memejamkan mata sejenak. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara, dan menghembuskannya perlahan. Saat aku membuka mata, tatapanku sudah berbeda. Tidak ada lagi kelembutan di sana. Yang ada hanya tatapan setajam es. Aku menatap lurus ke mata Ibu Anik, yang sedang tersenyum puas karena mengira aku sudah takluk. Aku membalas senyumnya, sebuah senyum tipis yang tidak mencapai mataku. "Baik, Bu," kataku dengan suara yang tenang dan jelas, membuat Ghani akhirnya mengangkat kepalanya karena terkejut. Ibu Anik dan Sisil saling berpandangan dengan gembira. "Saya akan penuhi semuanya," lanjutku, "tapi dengan satu syarat." Kemenangan sudah tercium di udara, setidaknya bagi Ibu Anik dan Sisil. Wajah mereka berseri-seri, dipenuhi kepuasan mutlak. Mereka saling bertukar pandang penuh arti, sebuah tatapan yang seolah berkata, "Lihat, betapa mudahnya menaklukkan perempuan bodoh ini." Ghani, di sisi lain, mengangkat kepalanya dengan ekspresi campur aduk antara lega dan malu. Lega karena sepertinya badai akan berlalu tanpa perlawanan dariku, dan malu karena ia tahu betul betapa rendahnya martabat keluarga mereka saat ini. Syaratku yang menggantung di udara membuat mereka sedikit waspada. Ibu Anik menyipitkan matanya. "Syarat? Syarat apa? Jangan coba-coba mempersulit, Viana. Ini semua kan demi kebaikanmu juga, supaya kamu dapat pahala berbakti pada orang tua." Aku mengabaikan kata-katanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku bangkit dari sofa dan berjalan dengan tenang menuju ruang kerjaku di lantai atas. Aku bisa merasakan 3 pasang mata mengikuti setiap langkahku, dipenuhi rasa curiga dan penasaran. Mereka mungkin mengira aku akan mengambil buku tabungan atau menangis di dalam kamar. Biarlah mereka menduga-duga. Keheningan yang kubiarkan tercipta adalah bagian dari strategiku. Di dalam ruang kerja, aku membuka laci mejaku yang terkunci. Di dalamnya, ada sebuah map coklat tebal yang sudah kusiapkan sejak semalam. Sejak Ghani membocorkan rahasiaku, aku tahu hari ini akan datang. Aku tidak naif. Aku tahu persis watak keluarga suamiku. Mereka adalah lintah darat berkedok keluarga. Jadi, aku menghubungi pengacara pribadiku dan memintanya menyusun sebuah dokumen. Sebuah senjata pamungkas. Aku kembali ke ruang tamu, map coklat itu berada di tanganku. Aku meletakkannya di atas meja kopi dengan suara pelan namun tegas, tepat di samping map merah berisi tagihan milik Ibu Anik. Kontras warna kedua map itu seolah melambangkan 2 dunia yang berbeda. Dunia mereka yang penuh tuntutan, dan duniaku yang penuh perhitungan. "Ini syarat saya," kataku sambil membuka map coklat itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang tersusun rapi, penuh dengan ketikan legal dan di bagian atasnya tertulis dengan jelas, "Surat perjanjian utang piutang." Wajah Ibu Anik dan Sisil langsung berubah. Senyum kemenangan mereka lenyap seketika, digantikan oleh kerutan kebingungan. Ghani mencondongkan tubuhnya, mencoba membaca tulisan itu dari tempatnya duduk. Aku mengambil lembar pertama dan mulai menjelaskan dengan suara yang datar dan profesional, seolah sedang memimpin rapat di kantor. "Baik, Bu. Seperti yang Ibu minta, saya akan membayar lunas cicilan rumah dan mobil mewah Ibu. Saya juga akan memberikan uang bulanan 20 juta rupiah dan membiayai kuliah Sisil sampai lulus, plus 1 buah iPhone terbaru. Semuanya akan saya penuhi." Aku berhenti sejenak, menatap wajah mereka satu persatu. "Tapi, semua uang yang saya keluarkan itu," lanjutku sambil menunjuk dokumen di tanganku, "statusnya adalah utang. Bukan pemberian. Saya akan menjadi kreditur,
dan ibu serta Sisil akan menjadi debitur. Apa? Utang? Pekik Ibu Anik, suaranya naik beberapa oktav. Kamu sudah gila, Viana. Mana ada anak menghutangi orang tuanya sendiri? Saya bukan anak ibu, jawabku dengan tenang, setiap kata menusuk seperti jarum. Saya menantu ibu. Dan dalam bisnis, semuanya harus jelas. Anggap saja saya ini seorang investor yang berbaik hati mau menginvestasikan dana pada gaya hidup ibu. Aku melanjutkan penjelasanku, tidak membiarkan mereka menyela. Di dalam surat perjanjian ini semuanya sudah tertulis dengan sangat rinci. Total pinjaman pokok, yaitu total seluruh cicilan, uang bulanan sampai 2 tahun ke depan, biaya kuliah Sisil, dan harga iPhone, semuanya sudah dihitung. Lalu, ada bunga pinjaman sebesar 2% per bulan. Cukup rendah untuk pinjaman pribadi tanpa proses yang rumit. Bunga? Kamu mau mengambil bunga dari ibumu sendiri? Suara Ghani akhirnya keluar, terdengar bergetar karena marah. Ini bukan soal mengambil bunga, Mas, balasku tanpa menatapnya. Ini soal tanggung jawab. Supaya semuanya tercatat dengan baik. Aku mendorong surat perjanjian itu lebih dekat ke arah Ibu Anik. Dan bagian terpentingnya ada di sini, di pasal tentang jaminan. Sebagai jaminan atas utang ini, saya meminta Ibu untuk menyerahkan sertifikat rumah dan BPKB mobil Ibu kepada saya. Jika suatu hari nanti Ibu gagal membayar kembali utang ini sesuai dengan jadwal yang tertera, maka dengan sangat menyesal, kedua aset tersebut akan berpindah kepemilikan menjadi atas nama saya, sesuai hukum yang berlaku. Ruangan itu sunyi senyap. Bom yang baru saja kujatuhkan benar-benar menghancurkan suasana. Wajah Ibu Anik merah pada menahan amarah, sementara Sisil menatapku dengan mata melotot tak percaya. Mereka datang untuk memeras, tapi sekarang mereka justru dihadapkan pada risiko kehilangan satu-satunya hal yang mereka banggakan, harta dan gengsi mereka. Kurang ajar. Ibu Anik akhirnya meledak. Ia menggebrak meja dengan keras, membuat cangkir-cangkir teh bergetak. Kamu benar-benar tidak punya hati. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Seenaknya mau mengambil rumah dan mobilku. Itu hasil jeripayahku dan almarhum suamiku. Jika ibu yakin bisa membayarnya kembali, tentu ibu tidak perlu khawatir kehilangan rumah dan mobil ibu, kan? Jawabku dengan logika dingin. Saya hanya meminta jaminan, sama seperti bank. Kalau ibu tidak mau, tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksa. Artinya, kesepakatan kita batal. Silakan ibu bayar sendiri semua cicilan dan kebutuhan ibu. Ibu Anik terdiam, mulutnya terkatup rapat. Ia terjebak. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa membayar utang sebesar itu. Ia hanya ingin uang gratis. Sudah cukup, Viana. Ghani bangkit berdiri, urat-urat lehernya menonjol. Ia menunjuk wajahku dengan jarinya. Kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah menghina ibuku di rumahku sendiri. Mereka ini keluargaku. Akhirnya, ia menunjukkan warna aslinya. Akhirnya, ia memilih pihak mana yang akan ia bela. Aku ikut berdiri, menatapnya lurus di mata, tidak gentar sedikit pun. Justru karena mereka keluargamu dan aku istrimu, aku ingin semuanya jelas. Mas, kataku dengan suara yang lebih tajam. Aku sudah lelah diperlakukan seperti mesin ATM yang tidak punya perasaan. Aku bekerja keras untuk mendapatkan uangku, dan aku tidak akan membiarkannya dihambur-hamburkan begitu saja oleh orang-orang yang bahkan tidak menghargaiku. Aku mengambil pulpen dari atas meja, dan meletakkannya di atas surat perjanjian itu. Pilihannya ada di tangan ibu. Tanda tangani ini, dan semua masalah keuangan ibu selesai. Atau tolak, dan kita lupakan semua ini. Lalu aku menoleh kembali pada Ghani, tatapanku sedingin es. Atau, kamu mau kita buat perjanjian kedua? Mas, sebuah perjanjian yang hanya melibatkan kita berdua. Namanya perjanjian pisah harta. Ghani tertegun. Ancaman terakhirku itu tepat mengenai sasaran. Perjanjian pisah harta berarti semua aset dan penghasilanku akan menjadi milikku sepenuhnya. Ia tidak akan mendapatkan apa-apa jika kami berpisah. Wajahnya yang tadi memerah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi. Ia menatapku seolah baru pertama kali melihatku, bukan sebagai istri yang penurut, tapi sebagai lawan yang sepadan, atau bahkan lebih kuat darinya. Perkataanku tentang perjanjian pisah harta menggantung di udara, seperti awan badai yang siap melepaskan petirnya. Ibu Anik dan Sisil, yang awalnya tidak mengerti, kini menangkap ketegangan antara aku dan Ghani. Mereka melihat wajah pucat Ghani dan menyadari bahwa aku baru saja mengeluarkan ancaman yang lebih serius. Sudah. Aku tidak sudi menandatangani surat gila ini. Ibu Anik adalah yang pertama memecah keheningan. Ia menyambar tas tangannya dengan kasar,
lalu berdiri dengan angkuh. Ayo, Sisil, kita pulang. Tidak ada gunanya bicara dengan menantu durhaka yang tidak tahu diuntung ini. Biar saja mobil kita ditarik. Biar saja semua orang tahu kita susah. Itu semua karena perbuatanmu, Viana. Kamu yang membuat keluargamu sendiri menderita. Ia mencoba menggunakan senjata andalannya, rasa bersalah. Tapi senjata itu sudah tidak mempan lagi padaku. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Sisil mengekor di belakang ibunya, tapi sebelum pergi ia sempat melemparkan tatapan penuh kebencian ke arahku. Dasar perempuan matre pelit, desisnya. Pintu depan dibanting dengan keras, meninggalkan keheningan yang canggung dan penuh amarah di antara aku dan Ghani. Selama beberapa menit, kami hanya berdiri saling berhadapan di ruang tamu yang terasa seperti medan perang. Aku bisa melihat dadanya naik turun dengan cepat, napasnya memburu menahan emosi yang meluap-luap. Kamu puas sekarang? Akhirnya ia membuka suara, nadanya rendah dan bergetar. Kamu puas sudah membuat ibuku menangis dan mempermalukannya seperti itu. Menangis? Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar getir dan tanpa humor. Aku tidak melihatnya menangis, Mas. Aku hanya melihatnya marah, karena rencananya untuk memeras menantunya sendiri gagal total. Dan soal mempermalukan, siapa yang lebih dulu mempermalukan siapa? Dia yang datang ke sini dengan setumpuk tagihan, atau aku yang hanya berusaha melindungi hasil jerih payahku sendiri? Tapi tidak harus dengan cara seperti ini. 6. Surat perjanjian, bunga, jaminan, pisah harta. Kamu memperlakukan mereka seperti musuh. Teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Dan memangnya mereka memperlakukanku seperti apa selama ini? Seperti keluarga? Nada suaraku mulai meninggi, emosi yang selama ini kupendam akhirnya tumpah ruah. Keluarga mana yang tidak pernah mengundang menantunya ke acara kumpul-kumpul? Keluarga mana yang adiknya menghina kakak iparnya sendiri di media sosial? Keluarga mana yang ibunya terus-menerus menyindir dan merendahkan istri dari anaknya sendiri? Itu hanya masalah kecil. Kamu terlalu berlebihan. Bantahnya, mencoba mengecilkan semua perlakuan buruk yang kuterima. Masalah kecil? Aku berjalan cepat ke ruang kerja dan kembali dengan beberapa lembar kertas di tanganku. Inilah kartu as terakhirku, bukti-bukti yang selama ini kusimpan dalam diam. Aku melemparkannya ke atas meja kopi di hadapannya. Ini masalah kecil, kataku sambil menunjuk selembar struk ATM. Ini bukti kamu mentransfer 10 juta dari rekening bersama kita untuk uang jajan tambahan, Sisil, dan kamu menulis catatan agar aku tidak tahu. Kamu mencuri dariku, Mas. Dari istrimu sendiri. Wajah Ghani memucat saat melihat struk itu. Ia tidak menyangka aku menemukannya. Atau mungkin ini yang kamu anggap masalah kecil. Aku menunjuk lembar berikutnya, sebuah hasil cetakan dari unggahan media sosial Sisil. Foto keluarga tanpa diriku, dengan keterangan, bebas dari orang luar yang bikin malu-maluin. Aku melanjutkan, tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Bagaimana dengan ini? Aku menunjukkan riwayat transaksi dari rekening bersama kami selama setahun terakhir. Aku sudah menandai semuanya dengan stabilo merah. Puluhan transfer kecil ke rekening ibunya dan Sisil, dengan keterangan seperti, untuk beli pulsa, untuk ke salon, uang bensin. Jika ditotal, jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Uang yang kamu ambil diam-diam dari rekening yang seharusnya untuk masa depan kita. Ghani mundur selangkah, tubuhnya limbung seolah baru saja menerima pukulan telak. Ia terduduk di sofa, menatap bukti-bukti pengkhianatannya dengan tatapan kosong. Pukulan terakhirku adalah yang paling telak. Aku mengeluarkan ponselku, membuka sebuah rekaman suara, dan menekan tombol putar. Terdengarlah suara Ibu Anik yang melengking, berasal dari percakapan telepon beberapa bulan lalu saat aku menolak meminjamkan uang untuk arisannya. Dasar kamu itu perempuan tidak tahu diri. Miskin. Tidak punya apa-apa tapi belagu. Kalau bukan karena anakku Ghani, kamu itu paling jadi pembantu di kampungmu. Jangan harap kamu bisa hidup enak terus. Lihat saja nanti, akan kubuat kamu menderita. Aku mematikan rekaman itu. Suara Ibu Anik yang penuh racun masih terasa menggema di ruangan yang sunyi. Ghani menatapku, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Selama ini aku diam. Mas, kataku dengan suara yang kini kembali tenang, namun penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Aku menelan semua hinaan itu. Aku memaafkan semua kebohongan kecilmu. Aku terus berharap, suatu saat nanti kamu akan sadar. Suatu saat nanti kamu akan berdiri di sampingku dan membelaku sebagai istrimu. Tapi hari ini aku sadar, hari itu tidak akan pernah datang. Aku salah, Enam, bisiknya lirih. Aku minta maaf.
Permintaan maafmu sudah tidak ada artinya lagi. Jawabku, kamu tidak pernah menganggapku sebagai pasangan hidupmu. Kamu hanya menganggapku sebagai solusi keuangan, sebagai mesin ATM cadangan saat sumber utamamu bermasalah. Dan aku sudah selesai dengan peran itu. Aku berjalan ke meja kecil di dekat pintu, mengambil kunci mobil yang biasa dipakai Ghani, mobil yang kubeli lunas dengan bonus tahunanku, dan kartu kredit tambahan dari rekeningku yang selama ini ia pegang. Aku kembali ke hadapannya dan meletakkan kedua benda itu di atas meja kopi, di antara bukti-bukti pengkhianatannya. Aku memberimu waktu 24 jam untuk berpikir dan memilih. Mas, kataku dengan tatapan yang tak menyisakan ruang untuk negosiasi. Pilihan pertama, ikut aku. Kita tinggalkan semua ini. Kita pindah dari sini, memulai hidup baru yang benar-benar hanya tentang kita berdua. Hidup yang didasari oleh kejujuran dan saling menghargai. Di mana aku adalah istrimu, dan kamu adalah suamiku, bukan anak ibumu. Aku berhenti, membiarkan kata-kataku meresap. Atau pilihan kedua, lanjutku. Tetaplah di sini. Tetaplah menjadi anak manis bagi ibumu dan kakak yang baik bagi adikmu. Tapi jika itu pilihanmu, maka besok pagi saat aku pergi dari rumah ini, kamu akan kehilangan semuanya. Semua yang pernah kuberikan padamu. Aku menatapnya untuk terakhir kali, lalu berbalik dan berjalan menaiki tangga menuju kamar kami. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa aku telah meninggalkannya sendirian, hancur lebur di antara puing-puing kebohongan yang telah ia bangun. Waktu 24 jamnya telah dimulai. 24 jam yang kuberikan pada Ghani terasa seperti seabad. Aku menghabiskan malam itu di kamar tamu, mengunci pintu, bukan karena takut, tapi karena aku butuh ruang untuk diriku sendiri. Aku tidak tidur sama sekali. Pikiranku terus berputar, memutar ulang setiap adegan, setiap kata, setiap kebohongan yang telah menumpuk selama 3 tahun terakhir. Anehnya, tidak ada lagi air mata. Yang kurasakan hanyalah kekosongan yang dingin dan keteguhan hati yang baru kutemukan. Apapun pilihan Ghani, aku sudah siap. Pagi harinya, aku sudah selesai mengemas 2 koper besar berisi pakaian dan barang-barang pribadiku. Aku tidak mengambil apapun yang kami beli bersama. Aku hanya mengambil apa yang menjadi milikku sebelum pernikahan, dan apa yang kubeli dengan uangku sendiri. Saat aku turun ke bawah, aku menemukan Ghani duduk di sofa ruang tamu, di tempat yang sama seperti saat aku meninggalkannya semalam. Ia tampak berantakan. Matanya merah dan bengkak, rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tidak tidur, sama sepertiku. Di hadapannya, di atas meja kopi, kunci mobil dan kartu kredit itu masih tergeletak di tempatnya. Itu adalah jawabannya. Ia tidak memilihku. Sudah kamu putuskan? Tanyaku dengan suara datar, meskipun hatiku sedikit berdenyut nyeri melihat pemandangan itu. Bagaimanapun juga, dia adalah pria yang pernah sangat kucintai. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya kosong. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku. Enam, bisiknya lirih, suaranya serak. Dia sudah tua. Dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku dan Sisil. Aku mengangguk pelan. Aku sudah menduga ini akan menjadi jawabannya. Ikatan antara Ghani dan ibunya bukanlah ikatan kasih sayang biasa. Itu adalah rantai yang membelenggunya, rantai yang tidak akan pernah bisa ia putuskan. Dia punya kamu, dan itu sudah lebih dari cukup. Lanjutnya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi kamu kuat. Kamu mandiri. Kamu akan baik-baik saja tanpaku. Kata-kata itu, yang mungkin dimaksudkan sebagai pujian, justru terasa seperti hinaan terakhir. Ia tidak memilihku bukan karena ia lebih mencintai ibunya, tapi karena ia tahu aku bisa bertahan hidup sendiri, sementara ibunya tidak. Ia memilih untuk menopang yang lemah, dan melepaskan yang kuat. Ia memilih untuk tetap menjadi penyangga bagi keluarganya yang rapuh, bahkan jika itu berarti harus menghancurkan fondasi rumah tangganya sendiri. Aku mengerti, hanya itu yang bisa kukatakan. Aku harap kamu tidak akan menyesali keputusanmu. Aku menarik gagang koperku, siap untuk pergi. Tunggu. Enam, ia bangkit, menghampiriku dengan panik. Jangan pergi seperti ini. Kita masih bisa bicarakan ini baik-baik. Mungkin kamu bisa lebih mengerti posisi ibu. Mungkin kita bisa cari jalan tengah. Aku berhenti dan menatapnya. Jalan tengah? Jalan tengah seperti apa yang kamu maksud? Mas? Aku tetap menjadi ATMMU sementara kamu membiarkan keluargamu menginjak-injak harga diriku? Tidak ada lagi jalan tengah. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku akan memilih jalanku. Aku membuka pintu depan. Udara pagi yang sejuk menerpa wajahku, terasa seperti embusan kebebasan. Sebuah taksi yang sudah kupesan sebelumnya telah menunggu di depan gerbang. Viana, kumohon.
Rengeknya, mencoba menahan lenganku. Aku menepis tangannya dengan lembut tapi tegas. Jaga dirimu baik-baik, Ghani. Itulah kata-kata terakhirku untuknya. Aku berjalan keluar dari rumah itu, rumah yang pernah menjadi saksi bisu harapan dan kehancuranku, tanpa menoleh ke belakang. Saat aku duduk di dalam taksi dan mobil mulai menjauh, aku melihatnya dari kaca spion, berdiri mematung di ambang pintu, tampak kecil dan kalah. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa kosong. Hal pertama yang kulakukan bukanlah menangis. Aku mengeluarkan ponselku dan melakukan serangkaian panggilan. Panggilan pertama adalah ke pengacaraku. Lanjutkan prosesnya, kataku singkat. Ajukan gugatan cerai sesegera mungkin, dengan tuntutan pembagian aset yang jelas berdasarkan perjanjian pranikah kita. Ya, kami memiliki perjanjian pranikah, sesuatu yang dulu kuanggap hanya formalitas, tapi kini menjadi penyelamatku. Panggilan kedua adalah ke pihak bank. Aku meminta mereka untuk segera memblokir kartu kredit tambahan atas nama Ghani dan menutup aksesnya ke rekening bersama kami. Uang yang tersisa di dalamnya tidak banyak, tapi ini bukan soal jumlah, ini soal prinsip. Panggilan ketiga adalah ke kantor. Aku berbicara dengan bagian personalia dan mengaktifkan salah satu fasilitas dari promosi jabatanku, sebuah unit apartemen servis mewah di jantung kota. Dalam waktu kurang dari 2 jam, aku sudah check-in di tempat tinggalku yang baru. Apartemen itu modern, luas, dengan pemandangan kota yang gemerlap dari jendela kacanya yang besar. Di sini, tidak ada kenangan pahit, tidak ada bayang-bayang hinaan. Ini adalah awal yang baru. Selama beberapa hari pertama, aku membenamkan diriku sepenuhnya dalam pekerjaan baruku. Kesibukan menjadi terapiku. Aku memimpin proyek-proyek besar, melakukan perjalanan bisnis singkat ke Singapura, dan membuktikan kepada semua orang bahwa aku pantas mendapatkan posisi ini. Aku tidak memberi diriku waktu untuk bersedih. Namun, drama dari keluarga Ghani tidak berhenti begitu saja. Sekitar seminggu setelah aku pergi, rentetan teror dimulai. Awalnya dari Ghani. Ia mengirimiku puluhan pesan setiap hari, berisi permintaan maaf, janji-janji kosong, dan permohonan untuk rujuk. Aku tidak pernah membalasnya. Kemudian, datanglah teror dari Ibu Anik. Ia meneleponku berkali-kali dengan nomor yang berbeda, memakiku dengan kata-kata paling kasar yang bisa ia pikirkan. Ia menyebutku istri durhaka, menantu tidak tahu terima kasih, dan perempuan jahat yang telah menghancurkan hidup anaknya. Aku memblokir setiap nomor yang ia gunakan. Dan tentu saja, Sisil ikut ambil bagian. Ia mencoba menghubungiku lewat media sosial, mengirimiku pesan-pesan yang penuh dengan hinaan dan tuntutan. Suatu sore, sebuah pesan darinya berhasil lolos dari filterku. Pesan itu datang dari nomor yang tidak dikenal. Kak Viana, aku mohon, tolong aku, tulisnya. Nada pesannya berbeda, tidak lagi sombong, melainkan memelas. Uang SPP-ku sudah jatuh tempo. Kalau tidak dibayar besok, aku bisa di-drop out dari kampus. Ibu dan Mas Ghani tidak punya uang sama sekali. Aku mohon, Kak, transfer aku uang untuk kali ini saja. Aku janji ini yang terakhir. Aku menatap pesan itu lama sekali. Mereka benar-benar tidak punya malu. Setelah semua yang terjadi, mereka masih berani datang kepadaku untuk meminta uang. Kemarahan yang dingin kembali menjalari diriku. Dengan jari-jari yang tenang, aku mengetik sebuah balasan singkat. Coba cari kerja paruh waktu seperti teman-temanmu. Itu akan jadi pelajaran hidup yang lebih berharga daripada iPhone baru. Setelah mengirim pesan itu, aku langsung memblokir nomornya. Aku tahu, pesanku tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Justru sebaliknya. Aku baru saja memotong satu-satunya tali harapan terakhir yang mereka miliki. Kehancuran finansial mereka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Telepon dari para penagih utang, yang selama ini selalu kuberhentikan dengan transfer uangku, kini akan mulai berdatangan tanpa henti ke pintu rumah mereka. Waktu berjalan tanpa kompromi, dan karma adalah penagih utang yang paling sabar. 2 bulan setelah aku meninggalkan rumah itu, berita tentang kejatuhan keluarga Ghani mulai sampai ke telingaku, bukan karena aku mencarinya, tapi karena dunia ini ternyata cukup kecil. Sumber informasi pertamaku adalah Rina, seorang teman lama dari kantor yang kebetulan tinggal di komplek perumahan yang sama dengan Ibu Anik. Kami bertemu secara tidak sengaja di sebuah kedai kopi. "Enam, kamu apa kabar? Aku dengar kamu dan Ghani pisah," tanyanya dengan hati-hati. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. "Ini yang terbaik untuk kami berdua." Rina kemudian mencondongkan tubuhnya, suaranya berbisik. "Pantas saja. Belakangan ini, keadaan di rumah mertuamu itu kacau sekali. Kamu tahu kan mobil mewah Ibu Anik yang selalu diparkir di depan rumah itu?
Sudah sebulan ini tidak kelihatan. Kata satpam komplek, mobilnya ditarik sama Leasing. Aku menyesap kopiku dengan tenang, seolah berita itu tidak mempengaruhiku sama sekali. Dalam hati, aku tahu inilah konsekuensi pertama dari pilihan mereka. Dan bukan itu saja, lanjut Rina. Setiap hari ada saja orang yang datang ke rumahnya. Kadang dari bank, kadang orang-orang berbadan tegap yang kelihatannya seperti debt collector. Ibu Anik yang biasanya paling heboh di grup WhatsApp ibu-ibu komplek, sekarang diam 1000 bahasa. Sudah tidak pernah ikut arisan atau pengajian lagi. Katanya malu. Berita itu menyebar dengan cepat di lingkungan mereka. Keluarga yang tadinya dipandang tinggi karena gaya hidupnya yang mewah, kini menjadi bahan gunjingan. Topeng gengsi yang selama ini mereka pakai dengan bangga, kini telah retak dan pecah berkeping-keping, memperlihatkan tumpukan utang dan kepura-puraan di baliknya. Konsekuensi berikutnya datang lebih telak. Suatu hari, pengacaraku menelepon. Ibu Fiana, ada perkembangan baru. Pihak bank baru saja menghubungi saya. Mereka akan segera menyita rumah atas nama Ibu Anik, karena tunggakan KPR yang sudah tidak terbayar selama lebih dari 4 bulan. Rumah itu, rumah yang menjadi sumber kebanggaan Ibu Anik, tempat ia menjamu teman-teman sosialitanya, panggung di mana ia sering merendahkanku. Rumah itu ternyata juga masih dalam jeratan utang bank. Aku tidak terkejut. Itu sangat cocok dengan pola hidup mereka. Dalam waktu kurang dari sebulan, surat penyitaan itu benar-benar datang. Mereka dipaksa untuk angkat kaki dari rumah besar itu. Menurut informasi dari Rina, mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil dengan 3 petak di daerah pinggiran kota yang padat. Sebuah penurunan status sosial yang sangat drastis. Ibu Anik, yang terbiasa diantar sopir atau menyetir mobil mewahnya, kini harus belajar berdesakan di dalam angkutan umum. Sisil, sang putri manja, terpaksa harus benar-benar cuti dari kuliahnya karena tidak ada lagi biaya. Aku mendengar dari sumber lain bahwa Sisil akhirnya mendapatkan pekerjaan. Bukan pekerjaan kantoran yang glamor seperti yang selalu ia impikan, tapi sebagai pelayan di sebuah kafe yang ramai. Seseorang pernah melihatnya sedang membersihkan tumpahan kopi di lantai, wajahnya masam dan penuh kelelahan. Teman-teman yang dulu selalu menemaninya berbelanja dan berfoya-foya, kini menjauhinya satu persatu. Tidak ada lagi yang bisa didapatkan dari berteman dengan seorang gadis yang telah jatuh miskin. Ghani sendiri, menurut cerita, bekerja serabutan untuk menafkahi ibu dan adiknya. Ia melepaskan pekerjaannya di kantor yang lama karena malu, dan kini harus berjuang keras hanya untuk membayar sewa kontrakan dan membeli makanan sehari-hari. Beban sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga kini benar-benar berada di pundaknya, tanpa ada lagi jaring pengaman finansial dariku. Puncak dari drama ini terjadi suatu sore, saat aku sedang makan siang di sebuah restoran mewah di sebuah mall kelas atas bersama beberapa kolega bisnis dari luar negeri. Tiba-tiba, salah satu mantan teman arisan Ibu Anik, seorang wanita parubaya yang kukenal bernama Tante Diah, menghampiri mejaku. Fiana, ya ampun, ini benar kamu? Pangling saya. Kamu sekarang kelihatan makin cantik, makin bersinar auranya, sapanya dengan ramah. Aku tersenyum sopan. Terima kasih, Tante. Apa kabar? Baik, baik, jawabnya, matanya memindai penampilanku dari ujung rambut sampai ujung kaki, menilai gaun desainer dan tas bermerek yang kupakai. Saya lihat kamu sekarang sukses sekali, ya? Syukurlah. Kamu memang perempuan hebat. Lalu, dengan suara yang diturunkan menjadi bisikan konspirasi, ia menambahkan. Ngomong-ngomong, saya dengar kabar soal mantan mertuamu itu. Kasihan sekali, ya? Katanya sekarang untuk menyambung hidup, dia sampai harus jualan kue basah keliling kompleks kontrakan mereka setiap pagi. Benar tidak, sih, ceritanya? Aku menatap Tante Diah, yang wajahnya menunjukkan campuran antara iba dan kepuasan melihat penderitaan orang lain. Aku tidak mengkonfirmasi atau menyangkal ceritanya. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum misterius yang tidak mengungkapkan apa-apa. Saya tidak tahu, Tante, jawabku lembut. Saya sudah lama tidak berkomunikasi dengan mereka. Setelah ia pergi, aku kembali melanjutkan makanku. Bayangan Ibu Anik, wanita angkuh yang pernah menghinaku sebagai perempuan miskin dari kampung, kini harus berjalan kaki menjajakan kue dari pintu ke pintu, terlintas di benakku. Tidak ada rasa kasihan di hatiku. Tidak ada juga rasa puas yang berlebihan. Yang ada hanyalah perasaan bahwa keadilan, dengan caranya sendiri yang lambat dan pasti, akhirnya menemukan jalannya. Mereka sedang menuai buah dari pohon kesombongan dan keserakahan yang telah mereka tanam selama bertahun-tahun. Karma telah datang mengetuk pintu mereka, dan ia menagih semuanya sampai lunas. Beberapa bulan setelah perceraian kami resmi diputuskan oleh pengadilan,
hidupku berjalan di jalur yang benar-benar baru. Aku memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan mengundurkan diri dari jabatanku dan mendirikan perusahaan konsultan milikku sendiri, menggunakan jaringan dan reputasi yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Keputusan itu terbukti tepat. Klien-klien besar mulai berdatangan, dan aku merasa lebih hidup dan bersemangat dari sebelumnya. Aku benar-benar menjadi nahkoda di atas kapalku sendiri. Suatu sore yang sibuk, saat aku sedang meninjau proposal proyek baru, interkom di mejaku berbunyi. Itu dari resepsionis di lobi. "Selamat sore, Ibu Fiana. Mohon maaf mengganggu. Di bawah ada 3 orang yang ingin bertemu dengan Ibu. Mereka mengaku sebagai keluarga Ibu. Atas nama Bapak Ghani, Ibu Anik, dan Mbak Sisil." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Nama-nama itu terdengar seperti gema dari masa lalu yang kelam. Sudah hampir setahun aku tidak mendengar kabar apapun tentang mereka. Untuk apa mereka datang menemuiku di sini, di benteng kekuasaanku? Sebagian diriku ingin langsung menolak, menyuruh resepsionis untuk mengusir mereka. Tapi rasa penasaran dan mungkin sisa-sisa perasaan yang entah apa, membuatku mengambil keputusan lain. Suruh mereka menunggu di ruang tamu lobi. "Saya akan turun 5 menit lagi," jawabku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. Aku berjalan ke kamar mandi di dalam ruanganku, membasuh muka dan menatap pantulan diriku di cermin. Wanita yang balas menatapku bukan lagi Fiana yang dulu. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan di matanya. Aku merapikan blazerku dan berjalan keluar dengan langkah mantap. Aku tidak akan menemui mereka sebagai mantan istri atau mantan menantu. Aku akan menemui mereka sebagai Fiana Adhitama, pemilik perusahaan ini. Pemandangan yang menyambutku di lobi membuatku sedikit terkejut, meskipun aku sudah menduganya. Mereka bertiga duduk di sofa dengan canggung, tampak sangat tidak pada tempatnya di antara interior lobi kantorku yang modern dan mewah. Penampilan mereka adalah cerminan dari kejatuhan mereka. Ibu Anik memakai daster batik yang warnanya sudah sedikit pudar, jauh dari gamis gemerlap yang dulu selalu ia kenakan. Wajahnya terlihat lebih tua, garis-garis kelelahan terukir jelas di sekitar mata dan mulutnya. Sisil duduk di sebelahnya, menunduk dalam-dalam. Tidak ada lagi riasan tebal atau pakaian modis. Ia hanya mengenakan kaos oblong dan celana jeans kusam, rambutnya diikat seadanya. Dan Ghani, ia tampak paling hancur. Tubuhnya lebih kurus, pakaiannya terlihat lusuh, dan sorot matanya yang dulu penuh percaya diri kini redup dan penuh penyesalan. Saat melihatku mendekat, mereka bertiga serempak berdiri. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan terjadi. Ibu Anik, wanita angkuh yang pernah memakiku habis-habisan, tiba-tiba melangkah maju dan bersujud di kakiku. Ia menangis terseduh-seduh, memegangi ujung sepatuku. "Fiana, maafkan Ibu. Nak, maafkan semua kesalahan Ibu," isaknya di sela-sela tangisnya yang pilu. "Ibu salah. Ibu sudah jahat sama kamu. Ibu menyesal, Fiana. Tolong, maafkan Ibu." Sisil ikut menangis di belakangnya, sementara Ghani hanya bisa berdiri mematung dengan wajah penuh penderitaan. Karyawan dan tamu lain yang berada di lobi mulai melirik ke arah kami dengan penasaran. Situasi ini benar-benar di luar dugaanku. "Berdiri, Bu," kataku dengan suara dingin, tanpa emosi. "Jangan membuat keributan di kantor saya." Ghani segera maju dan membantu ibunya berdiri. "Enam, kami datang ke sini dengan damai," katanya dengan suara bergetar. "Kami benar-benar menyesal. Selama setahun ini, kami sudah merasakan hukuman atas perbuatan kami. Kami sadar, kami sudah sangat keterlaluan padamu." "Ibu berjanji, Nak," sambung Ibu Anik, wajahnya basah oleh air mata. "Kalau kamu mau kembali pada Ghani, Ibu janji akan jadi mertua terbaik di dunia. Ibu akan melayanimu seperti seorang ratu. Ibu tidak akan pernah ikut campur lagi. Asal kamu mau kembali, Nak, kasihanilah kami." Ghani menatapku dengan tatapan memohon yang paling dalam. "Aku masih mencintaimu, Enam. Aku sadar sekarang, hidupku tidak ada artinya tanpamu. Aku salah telah memilih mereka. Seharusnya aku membelamu. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Kita rujuk, ya?" Mereka menatapku dengan penuh harap. Tangisan, sujud, permohonan maaf, janji-janji manis. Itu adalah sandiwara terakhir mereka, upaya putus asa untuk memutar kembali waktu. Dulu, mungkin hatiku akan luluh melihat pemandangan ini. Tapi sekarang, hatiku sudah sekeras baja. Luka yang mereka torehkan terlalu dalam untuk bisa disembuhkan hanya dengan air mata penyesalan. Aku menatap mereka satu persatu, dengan tatapan yang jernih dan tajam. "Penyesalan kalian bukan karena kalian telah menyakitiku," kataku pelan,
namun setiap kata terdengar jelas dan menusuk di lobi yang hening itu. Kalian hanya menyesal karena telah kehilangan akses ke uangku. Wajah mereka membeku. Kata-kataku tepat mengenai sasaran, membongkar motif sesungguhnya di balik drama ini. Kalian tidak menyesal saat kalian tidak mengundangku ke acara keluarga. Kalian tidak menyesal saat kalian menghinaku di belakangku. Kalian baru menyesal saat mobil ditarik, rumah disita, dan kalian harus hidup susah. Penyesalan kalian didasari oleh penderitaan kalian sendiri, bukan karena empati terhadap penderitaanku dulu. Aku menarik napas. Pintu maafku sebagai sesama manusia mungkin terbuka. Tapi pintu rumahku, pintu hatiku, dan pintu kehidupanku untuk kalian, sudah tertutup selamanya. Aku berbalik dan memberi isyarat kepada petugas keamanan yang sejak tadi sudah siaga memperhatikan kami. Tolong antar bapak dan ibu ini keluar dengan sopan. Ghani menatapku dengan tatapan tak percaya, seolah aku baru saja mencabut nyawanya. Ibu Anik kembali menangis histeris saat petugas keamanan dengan sopan meminta mereka untuk pergi. Aku tidak menoleh lagi. Aku berjalan kembali menuju lift, meninggalkan masa laluku di belakang untuk selamanya. Mereka tidak datang untuk meminta maaf. Mereka datang untuk meminta diselamatkan. Dan aku bukan lagi juru selamat mereka. 1 tahun berlalu sejak pertemuan terakhir yang dramatis di lobi kantorku. 1 tahun itu terasa seperti sebuah era baru dalam hidupku. Perusahaan konsultanku berkembang pesat, bahkan membuka kantor cabang di Singapura. Aku membagi waktuku antara Jakarta dan Singapura, tenggelam dalam kesibukan yang kucintai, dikelilingi oleh tim yang solid dan rekan kerja yang menghargaiku apa adanya. Perceraianku dengan Ghani sudah lama selesai. Sesuai perjanjian pranikah, semua aset yang kumiliki atas namaku tetap menjadi milikku sepenuhnya. Aku memastikan ia mendapatkan bagiannya sesuai hukum, tidak lebih dan tidak kurang. Setelah itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang mereka, dan aku pun tidak pernah berusaha mencari tahu. Mereka adalah bab yang sudah kututup rapat-rapat. Aku menggunakan kebebasan finansial dan waktuku untuk melakukan hal-hal yang selalu kuimpikan. Aku melakukan perjalanan seorang diri keliling Eropa selama sebulan penuh. Aku berdiri di puncak Menara Eiffel, menikmati keindahan Florence, dan merasakan ketenangan yang luar biasa di pedesaan Swiss. Perjalanan itu bukan hanya untuk liburan, tapi juga untuk menyembuhkan jiwa. Untuk menemukan kembali diriku yang utuh, yang pernah hilang dalam pernikahan yang toksik. Di sisi lain, aku sesekali masih mendengar sekilas kabar tentang kehidupan mantan keluargaku dari Rina atau kenalan lain. Kabarnya tidak banyak berubah. Ghani masih bekerja serabutan, membanting tulang untuk menghidupi ibu dan adiknya di kontrakan sempit mereka. Penyesalan menjadi teman sehari-harinya. Ibu Anik, karena tekanan hidup dan stres, kabarnya sering sakit-sakitan. Dan Sisil, ia tidak pernah kembali kuliah. Ia terjebak dalam pekerjaan sebagai pelayan kafe, impiannya untuk hidup mewah terkubur bersama keangkuhannya di masa lalu. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Mereka terjebak dalam lingkaran penderitaan yang mereka ciptakan sendiri, sebuah karma yang harus mereka jalani setiap hari. Suatu sore yang cerah, aku sedang duduk di sebuah kafe cantik di tepi Danau Jenewa, Swiss. Pemandangan pegunungan Alpen yang megah terhampar di hadapanku, puncaknya yang bersalju berkilauan di bawah sinar matahari. Udara terasa bersih dan segar. Aku merasa damai, sebuah perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku membuka laptopku, bukan untuk bekerja, tapi untuk melakukan panggilan video. Tak lama kemudian, wajah kedua orang tuaku yang tersenyum hangat muncul di layar. Mereka sedang berada di rumah sederhana kami di kampung. "Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu di sana?" sapa ibuku, wajahnya berseri-seri. "Waalaikumsalam, Bu, Yah. Alhamdulillah Viana baik. Di sini indah sekali," jawabku sambil mengarahkan kameraku untuk menunjukkan pemandangan di sekitarku. Ayahku tersenyum haru. "Syukurlah kamu bisa menikmati hasil kerja kerasmu, Nak. Ayah dan ibu di sini selalu mendoakanmu." "Oh iya, Enam," sambung ibuku dengan mata berkaca-kaca. "Ayah dan ibu mau mengucapkan terima kasih banyak. Berkat kamu, pendaftaran haji kami sudah lunas. Kata orang travel, insya Allah tahun depan kita bisa berangkat. Ini adalah mimpi terbesar kami seumur hidup. Terima kasih, Nak." Melihat kebahagiaan tulus di wajah kedua orang yang telah membesarkanku dengan cinta tanpa syarat, hatiku terasa hangat dan penuh. Inilah tujuan sesungguhnya dari semua kerja kerasku. Uangku, yang dulu hampir dijarah oleh orang-orang yang tidak pantas, kini mengalir ke tempat yang tepat. Untuk membahagiakan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. "Sama-sama, Bu, Yah. Itu sudah menjadi kewajiban Viana," jawabku dengan senyum tulus.
Setelah panggilan video berakhir, aku menutup laptopku. Aku memesan secangkir coklat panas dan menyesapnya perlahan, membiarkan kehangatannya menjalar ke seluruh tubuhku. Aku menatap pegunungan Alpen yang berdiri kokoh di kejauhan. Seperti gunung itu, aku telah melewati badai yang dahsyat, namun kini aku berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Matahari bersinar cerah, menerangi masa depan yang terbentang luas di hadapanku. Aku tidak hanya selamat, aku menang. Dan perasaan itu adalah kemenangan yang paling memuaskan. 5 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk membangun sebuah kerajaan dari nol, namun terasa singkat ketika dijalani dengan kebahagiaan. Bagi Viana Adhitama, 5 tahun telah mengubah segalanya. Perusahaan konsultan yang ia rintis dari sebuah unit apartemen sewaan kini, telah menjadi salah satu firma paling disegani di Asia Tenggara, dengan menara kantor berkilauan yang menjulang di jantung distrik bisnis Jakarta. Namanya sering muncul di majalah-majalah bisnis, bukan lagi sebagai istri yang tak dianggap, melainkan sebagai visioner yang disegani. Pagi itu, Viana duduk di balkon apartemennya yang luas, sebuah penthouse dengan pemandangan 360 derajat ke arah kota yang sibuk. Di tangannya ada secangkir kopi hitam tanpa gula, aroma wanginya berpadu dengan udara pagi yang segar. Ia tidak lagi tinggal sendirian. Di seberang meja, seorang pria dengan senyum teduh sedang membaca tabletnya. Namanya Arya. Seorang arsitek sukses yang Viana temui 2 tahun lalu di sebuah pameran seni. Hubungan mereka terjalin bukan dari ketergesaan atau kebutuhan untuk mengisi kekosongan, melainkan dari pertemuan 2 jiwa dewasa yang utuh dan mandiri. Arya tidak pernah melihat Viana sebagai sumber finansial atau trofi. Ia melihat Viana sebagai partner. Mereka berdiskusi tentang proyek, seni, filosofi, dan rencana masa depan dengan setara. Arya adalah kebalikan dari Ghani. Saat Viana lelah setelah rapat panjang, Arya akan menyambutnya dengan makan malam sederhana yang ia masak sendiri. Saat Viana ragu akan sebuah keputusan besar, Arya akan mendengarkan dengan sabar, memberikan perspektif, bukan menuntut atau menyetujui secara buta. Ia adalah pelabuhan yang tenang, bukan badai yang menghancurkan. Melamun. Suara Arya membuyarkan lamunan Viana. Viana tersenyum. Hanya berpikir. Sejauh apa hidup bisa berubah dalam 5 tahun? Arya mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Viana. Kamu tidak hanya berubah, kamu bertumbuh. Kamu membangun semua ini dengan tanganmu sendiri, Enam. Aku hanya beruntung bisa berada di sini untuk menyaksikannya. Kehangatan dari genggaman tangan Arya adalah pengingat konstan akan seperti apa cinta yang sehat itu. Cinta yang membangun, bukan meruntuhkan. Ingatan tentang Ghani dan keluarganya terasa seperti film lama yang warnanya telah pudar. Tidak ada lagi amarah atau rasa sakit. Yang tersisa hanyalah pelajaran berharga dan rasa syukur, karena telah berhasil melepaskan diri dari belenggu itu. Ia telah memenuhi janjinya kepada orang tuanya. Rumah mereka di kampung kini telah ia bangun ulang menjadi sebuah rumah permanen yang nyaman dan asri, lengkap dengan taman luas tempat ibunya bisa menanam bunga-bungaan kesukaannya. Setiap bulan, Viana rutin pulang, bukan lagi dengan perasaan tertekan, tapi dengan kebahagiaan tulus untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Perjalanan haji kedua orang tuanya menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Sebuah bukti nyata bahwa hartanya telah ia gunakan di jalan yang benar. Siang itu, Viana memutuskan untuk pergi ke supermarket premium di dekat apartemennya. Ada acara makan malam kecil yang akan ia adakan bersama Arya dan beberapa teman dekat, dan ia ingin memasak sendiri hidangan spesial. Mengenakan gaun linen santai dan sandal yang nyaman, ia mendorong trolinya di antara lorong-lorong yang rapi, memilih bahan-bahan segar. Ia merasa benar-benar damai, menikmati hal-hal kecil yang dulu tak sempat ia rasakan. Saat berada di lorong produk susu, matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang familiar di kejauhan. Sesosok pria yang sedang berselisih dengan kasir di dekat area diskon. Pria itu tampak kurus, dengan kemeja yang sedikit kebesaran dan warnanya sudah pudar. Pundaknya merosot seolah menanggung beban yang tak terlihat. Viana mengenali sosok itu dengan sangat baik. Itu adalah Ghani. Viana hendak berbalik, merasa tidak ada gunanya membuka kembali luka lama. Tapi takdir berkata lain. Ghani, setelah selesai berdebat, mungkin soal harga atau kupon yang ditolak, berbalik dan mata mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Wajah Ghani langsung pucat pasi. Ia tampak terkejut, malu, dan penuh penyesalan. Semua emosi itu bercampur aduk dalam hitungan detik. Ia membeku di tempatnya. Viana, di sisi lain, hanya bisa menatapnya dengan tenang. Ia melihat kerutan di dahi Ghani yang semakin dalam, rambutnya yang mulai menipis, dan sorot mata yang kehilangan semua cahayanya. Pria di hadapannya bukanlah Ghani yang dulu ia kenal,
tapi hanya cangkang kosong yang tersisa darinya. "Fiana," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Dengan enggan, Ghani melangkah mendekat. "Kamu, apa kabar?" "Aku baik, Ghani. Kamu sendiri?" jawab Fiana sopan, menjaga jarak aman di antara mereka. "Seperti yang kamu lihat," jawab Ghani dengan tawa getir, matanya melirik isi troli Fiana yang penuh dengan bahan makanan berkualitas, lalu melirik ranjang belanjaannya sendiri yang hanya berisi sebungkus mie instan, beberapa butir telur, dan sebotol minyak goreng murah. Kontras itu begitu telak dan menyakitkan. Tiba-tiba, dari belakang Ghani, muncul dua sosok lainnya. Ibu Anik dan Sisil. Penampilan Ibu Anik bahkan lebih mengejutkan. Tubuhnya kini bungkuk, berjalan dengan sedikit tertatih. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini kuyu dan penuh kepahitan. Sementara Sisil, ia terlihat kusam. Ponsel di tangannya adalah model lama yang layarnya sudah retak. Ia menatap Fiana dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara iri, benci, dan rasa malu yang teramat sangat. Fiana pernah mendengar kabar bahwa Sisil mencoba peruntungan menjadi selebgram, memamerkan sisa-sisa barang bermereknya yang usang, namun usahanya gagal total dan hanya menjadi bahan cemoohan. "Oh, jadi ini pertemuan tak sengaja yang hebat," desis Ibu Anik, suaranya serak dan penuh racun, meski tak lagi punya kekuatan seperti dulu. "Lihatlah dia, Ghani. Dia hidup seperti ratu, sementara kita harus menghitung setiap sen yang kita keluarkan. Ini semua karena dia. Dia yang meninggalkanmu. Dia yang membuat hidup kita hancur." "Ibu, sudah," potong Ghani, wajahnya memerah karena malu. Fiana hanya diam, menatap wanita tua di hadapannya. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang hambar. Wanita ini telah kehilangan segalanya, namun ia tidak pernah belajar. Ia masih menyalahkan orang lain atas kemalangan yang disebabkan oleh keserakahannya sendiri. "Kalau saja kamu tidak sekeras kepala itu dulu," lanjut Ibu Anik, suaranya kini berubah menjadi rengekan. "Kalau saja kamu mau sedikit membantu keluargamu sendiri, kita tidak akan seperti ini. Ghani tidak perlu bekerja banting tulang." "Aku bukan lagi keluarganya, Bu," potong Fiana dengan lembut namun tegas. Kata-katanya menghentikan rengekan Ibu Anik. Dan Ghani bekerja keras untuk keluarganya sendiri, yaitu ibu dan Sisil. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan seorang anak dan seorang kakak? Sisil, yang sejak tadi diam, akhirnya mendengus. "Gampang sekali kamu bicara. Kamu tidak pernah merasakan hidup susah." Fiana menatap lurus ke mata Sisil. "Aku lahir dan besar dalam kesederhanaan, Sisil. Aku tahu artinya bekerja keras untuk setiap rupiah yang kudapatkan. Mungkin ini saatnya kamu juga mencobanya." Tepat saat suasana menjadi semakin canggung, sebuah suara hangat memanggil dari ujung lorong. "Sayang, aku sudah dapat keju parmesannya. Kamu butuh yang lain?" Arya muncul, mendorong troli lain yang berisi beberapa botol wine dan bahan-bahan kue. Ia tersenyum pada Fiana, lalu tatapannya beralih pada 3 orang di hadapannya. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, namun ia tidak bertanya. Ia hanya berdiri di samping Fiana, meletakkan tangannya dengan protektif di punggungnya, sebuah gestur kecil yang menunjukkan dukungan penuh. Kehadiran Arya adalah pukulan terakhir bagi Ghani. Ia melihat pria di samping Fiana, pria yang tampak tenang, mapan, dan memancarkan aura positif. Ia melihat cara Arya menatap Fiana, penuh dengan kekaguman dan cinta yang tulus. Ghani melihat semua yang seharusnya bisa ia miliki, semua yang telah ia sia-siakan karena kelemahannya sendiri. Matanya berkaca-kaca, dan ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak sanggup lagi menatap Fiana. "Kami permisi dulu," kata Fiana dengan sopan kepada mereka, seolah bicara pada orang asing. Ia mengangguk pada Arya, dan mereka berdua mulai mendorong troli mereka menjauh. Saat mereka berjalan menyusuri lorong, Fiana tidak menoleh ke belakang. Ia bisa merasakan tatapan Ghani yang penuh penyesalan, tatapan Ibu Anik yang penuh kebencian, dan tatapan Sisil yang penuh kedengkian, menusuk punggungnya. Tapi semua itu tidak lagi berpengaruh padanya. Mereka hanyalah gema dari masa lalu, suara-suara sumbang di ujung jalan yang sudah ia tinggalkan jauh di belakang. Di kasir, saat Arya membayar semua belanjaan, Fiana menatap keluar jendela supermarket. Langit Jakarta sore itu cerah berwarna jingga. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak lagi melihat mantan keluarganya sebagai monster yang telah menghancurkan hidupnya. Ia melihat mereka sebagai apa adanya, orang-orang kecil yang terperangkap dalam penjara keserakahan dan kebodohan mereka sendiri. Karma mereka bukanlah kemiskinan, melainkan ketidakmampuan mereka untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian, sesuatu yang kini Fiana miliki dalam kelimpahan. "Sudah siap, sayang?" tanya Arya,
merangkul bahunya dengan lembut. Viana menoleh, menatap wajah pria yang mencintainya tanpa syarat, dan tersenyum. Sebuah senyum yang tulus, damai, dan penuh kemenangan. "Iya," jawabnya. "Aku siap untuk pulang." Dan, pulang, kini memiliki arti yang sama sekali berbeda. Pulang bukan lagi tentang sebuah bangunan, tapi tentang perasaan aman, dihargai, dan dicintai. Pulang adalah Arya. Pulang adalah kedamaian di dalam hatinya sendiri. Dan itu adalah harta yang paling berharga, yang tidak akan pernah bisa dibeli atau direbut oleh siapapun, 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 atau direbut oleh